Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak, kita akan belajar pelajaran biologi. Itu dengan babnya kita masih di Kingdom Animalia. Filmnya kita akan review dulu film Pelatih Helminths ya. Sebelumnya kita akan belajar 3 film cacing, yaitu ada Pelatih, ada Nema, sama ada Anel. Nah, pertama kita review dulu tentang film Pelatih Helminths. Nah, Pelatih Helminths ini sendiri dia berasal dari kata pelatih, pipih, dan helmin itu cacing. Jadi Pelatih Helminths ini adalah cacing yang bentuknya pipih atau gepeng. Nah, habitatnya itu dia ada di air laut, ada di air tawar, dan dia juga ada yang di darat tapi di tempat yang lembab ya. Tubuhnya masih ingat simetri bilateral, terus dia belum memiliki sistem, mohon maaf nih ada iklan dulu. Ada sistem peredaran darah dan anus, dia belum memiliki anus dan sistem peredaran darah, berarti belum sempurna ya. Terus di sini sistem sarafnya sederhana, yaitu berupa sistem saraf tangga tali. Nah, untuk film Pelatih ini sendiri ada 4 kelas, yaitu ada Turbellaria, ada Monogenea, ada Tematoda, dan Cestoidea. Hampir semuanya di sini itu parasit ya, mau itu cacing isap, yaitu cacing hati, ada cacing pita. Nah, itu pun parasit, kecuali di sini yang di kelas Turbellaria pada planaria. Nah, planaria ini sendiri dia sifatnya menguntungkan, dan planaria itu sendiri dia sebagai indikator air bersih. Jadi dia hidup hanya pada air yang bersih saja. Jadi ketika airnya kotor dia tidak bisa hidup. Nah, ini daur hidup Phaseola hepatica atau disebut juga dengan cacing hati. Jadi kenapa disebut cacing hati? Berarti dia itu bersarangnya di hati hewan. Nah, cacing dewasa pada hati hewan. Kemudian itu dikeluarkan telurnya melalui tinja. Kemudian ada siput air tawar sebagai perantara, dikeluarkan di sarkaria, kemudian dimakan lagi oleh dewasanya ini ya, hewan dewasanya ini, kayak gitu dan seterusnya. Terus daur hidup Taenia saginata atau disebut juga dengan cacing pita. Cacing pita ini dia di usus ya, di sini di usus manusia juga bisa cacing pita. Nah, Taenia ini sendiri dia berasal dari daging yang tidak dimasak atau yang tidak matang. Kemudian telurnya masih ada di daging itu sendiri, kemudian dimakan oleh manusia. Nah, ini di sini dia bersarang di usus manusia, di sana ada mengisap nutrisi dari tubuh manusia, kemudian bisa dikeluarkan lewat feses, kemudian kembali lagi ke hewan dimakan oleh manusia lagi, seperti itu terus menerus ya. Nah, peranan Pelatih Helminths tadi sudah disebutkan, ada merugikan dan juga ada yang menguntungkan. Dari planaria dimanfaatkan untuk makanan ikan juga. Nah, ini agar gimana ya, agar terhindar dari infeksi cacing parasit, cacing pita, itu setidaknya kita tidak membuang tinja sembarangan sesuai dengan syarat hidup yang sehat ya. Kemudian tidak memakan daging mentah atau setengah matang, jadi harus masak, harus matang dagingnya. Ya, kemudian cacing, keluarga cacing yang kedua itu adalah Nematelmintes atau Nematoda. Nema itu benang, helmin itu cacing, berarti di sini cacingnya berbentuk benang. Dia tidak bersegmen, tidak bersekat. Nah, terus di ujungnya itu biasanya silindris, di ujungnya itu meruncing. Dan ini sudah memiliki sistem pencernaan yang sempurna. Beda dengan Pelatih tadi sistem pencernaannya belum sempurna, dia tidak memiliki anus ya. Nah, ini contohnya nih di gambar usus babi yang dipenuhi oleh Ascaris atau cacing perut. Sini cacing bisa disebut juga jadi cacing gelang. Contohnya apa aja? Banyak sekali di sini contoh dari Nema.
Cacing perut pada manusia itu tadi Ascaris lumbricoides. Cacing perut pada kuda, pada babi, ada cacing tambang, cacing kremi. Nah, cacing kremi ya. Terus di sini juga ada yang penyebab kaki gajah. Dan nanti bisa dibaca seterusnya contoh dari nema. Oke. Selanjutnya ini penampakannya dari cacing Nemathelminthes. Ini daur hidup Ascaris atau tadi cacing pada manusia. Yang ini yang pertama nih Ascaris, cacing perut pada manusia. Oke. Pertama telurnya. Telur itu bersifat embrio, keluar dari usus cacing dewasa. Di sini ada usus, di usus itu ada cacing dewasa keluar, yaitu berbentuk telur bersama feses, kemudian mulut makanan yang terkontaminasi dengan usus, paru-paru, paring, tertelan, usus. Dan di sana cacing dewasa itu bersarang di usus. Seperti itu ya. Selanjutnya terakhir yaitu filum Annelida. Annelida itu berarti cincin kecil, berarti bersegmen-segmen tubuhnya, bersegmen-segmen ini ya. Gitu. Menyatu merupakan ciri khas cacing filum Annelida. Ada 3 kelas di Annelida ini, yaitu ada Oligosaeta, Polysaeta, Hirudinea. Oligo itu sedikit, saeta itu rambut, berarti sedikit rambut. Cacing tanah contohnya. Loh, apakah cacing tanah ini memang mempunyai rambut? Nah, kita lihat di sini. Pada gambar di sini tuh cacing tanah memiliki rambut hanya sedikit tapi ya. Kemudian Polysaeta. Nah, ini banyak, banyak rambutnya itu banyak. Contohnya itu ada cacing pohon Natal. Kalian bisa lihat yang tengah itu. Kemudian yang Hirudinea ini tidak sama sekali memiliki saeta atau tidak memiliki rambut. Parasit, predator, menghisap darah. Nah, ini contohnya adalah lintah atau pacet. Oke, selesai 3 cacing yang kita bahas tadi tentang Platy, Nema, dan Annelida. Nah, ini dia tugasnya. Jadi kalian nanti membuat tabel perbedaan dari 3 cacing tersebut, ada Platy, Nema, dan Annelida ya. Kemudian nanti ditulis di catatan, buku catatan kalian, kemudian difotokan. Kemudian setelah difotokan dikirim ke WA Ibu. Gitu. Oke, selamat mengerjakan. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.